Salam dari saya, Sarjana Walet. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit berbagi kisah motivasi sukses dari cerita salah satu tulisan yang saya temui sekitar tahun 2016. Kisah ini pun sudah saya bagikan ke seluruh grup Walet saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, melalui channel YouTube saya Sarjana Walet, saya akan membagikan kisah anak burung walet yang bisa dijadikan motivasi hidup. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan meminta izin kepada pemilik tulisan ini untuk membagikan ke YouTube saya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk kedepannya. Amin. Kisah anak burung walet. Sampai suatu saat, anak-anak walet menjadi besar. Lalu induknya akan mendorong anak-anak itu keluar dari sarang. Rumah Kadipaten, begitu sebutan kami untuk rumah kakek yang luas di Purwokerto. Dibangun pada zaman penjajahan Belanda, plafonnya dibuat dari besi, tingginya sekitar 5 meter. Rumah ini sudah lama beralih pemilik dan berubah fungsi, tetapi hingga kini, struktur bangunannya masih terlihat sama. Sewaktu kecil, kira-kira umur 5-6 tahun, aku sering diajak ayah menghabiskan liburan di rumah kakek. Di pojok rumah selalu ada sarang burung walet. Sambil memandang sarang itu, ayah berkata, "Lihat, burung walet jantan selalu terbang mencari makan untuk istri dan anak-anaknya. Anak-anak walet yang baru lahir dijaga oleh induk walet." Sebentar menghela nafas, ayah melanjutkan, "Sampai suatu saat, anak-anak walet menjadi besar. Lalu induknya akan mendorong anak-anak itu keluar dari sarang. Saat jatuh melayang antara sarang dan tanah, anak walet harus mengepakkan sayapnya untuk terbang. Jika tidak bisa terbang, ia akan jatuh terhempas ke tanah dan mati. Yang tidak bisa terbang adalah mereka yang lemah atau cacat. Itulah pelajaran terbang pertama, tanpa kesempatan kedua. Induk walet tidak pernah tahu manakah di antara anak-anaknya yang lemah atau cacat. Ia baru tahu setelah mendorong anaknya keluar dari sarang. Sebuah seleksi alam yang sangat sederhana, terbang atau mati. Anak walet yang berhasil terbang, tidak akan kembali lagi ke sarangnya. Ia akan terus terbang mencari makan. Ia kemudian berkeluarga dan membangun sarang baru untuk mereka dan induk walet pun tidak akan bertemu lagi dengan anaknya. Aku yakin, saat induk walet mendorong anaknya keluar dari sarang adalah momen yang sangat berat baginya, namun sekaligus penuh kebahagiaan. Berat karena induk walet harus berpisah dengan anaknya dan tidak akan bertemu lagi, hidup atau mati. Bahagia karena induk walet mengiringinya dengan doa, agar anaknya kuat dan selamat, tidak jatuh dan mati. Setelah tamat sekolah menengah atas SMA di Purwokerto, aku pamit kepada orang tuaku untuk mengikuti ujian seleksi masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) di Semarang. Saat itu ayah sedang sakit, ibu yang mengantarku ke terminal bus Damri di depan bioskop Elita di Purwokerto. Tiba di terminal, langit masih gelap. Aku ingat betul, saat itu sekitar jam 5 pagi. Sesaat setelah aku masuk ke dalam bus, gerimis mulai turun. Aku minta ibu segera pulang ke rumah. Tetapi ibu bergeming. Ibu tetap berdiri di situ, memegangi payung di bawah guyuran hujan yang membasahi bumi. Dari jendela bus aku melihat ibu terus menatap ke arahku sampai bus melaju. Melihat ibuku, aku teringat cerita anak burung walet yang pernah dituturkan ayahku. "Pergilah, nak, berhasillah, kamu," seolah aku mendengar ibu berucap dalam hatinya. "Kamu akan pergi jauh dan mungkin tidak akan kembali." Ini adalah sebuah momen yang takkan pernah aku lupakan. Emosi dalam jiwaku berkecamuk setiap kali bayangan peristiwa ini menyeruak dalam pikiranku. Kejadian yang singkat, tapi begitu bermakna dalam perjalanan hidupku. 5 tahun aku melewati hari-hariku di unit kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP 4. Tepatnya mulai tanggal 22 Oktober tahun 2009 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014. Tempat yang sangat menyenangkan dan membanggakan. Aku bekerja dengan orang-orang brilian yang memiliki etos kerja luar biasa. Ya, UKP 4 juga merupakan kampus tempat berkumpulnya anak-anak muda,
atau setidaknya mereka yang berjiwa muda. Mereka bekerja keras menyiapkan diri untuk menghadapi dunia nyata yang sebenarnya. Berkali-kali aku katakan kepada mereka, tidak selamanya kamu ada di sini. Jadikanlah UKP 4 tempatmu belajar, sebelum kamu melanjutkan perjalananmu. Selama aku di UKP 4, ada 9 anak muda yang melanjutkan studinya ke luar negeri. Aku bangga melepas mereka ke sekolah-sekolah terbaik di dunia. Beberapa staf lain melanjutkan karir ke lembaga pemerintahan atau organisasi di mana mereka bisa terbang lebih tinggi. Aku sangat beruntung bisa bergaul dengan orang-orang hebat seperti mereka. Sesaat sebelum mereka berangkat meninggalkan UKP 4, aku biasanya menceritakan kisah anak burung walet kepada mereka seraya berpesan. Doaku untukmu, kamu terbang. Aku tidak mengharapkanmu kembali atau gagal. Menurutku, kebahagiaan terbesar seorang pemimpin adalah ketika ia berhasil menempa anak buahnya sehingga mampu melakukan hal-hal besar, lebih dari yang pernah ia lakukan. Aku tidak dapat memungkiri, di saat-saat seperti itu kebahagiaanku begitu meluap. Tetapi kesedihanku pun merapat kuat. Yang aku tahu, kebahagiaan dan doaku jauh lebih besar daripada kesedihanku. Hatiku berbisik, pergilah. Kepakkan sayapmu seperti anak burung walet yang meninggalkan sarang induknya. Terbanglah tinggi, meski itu berarti kita harus terpisah. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Sarjana Walet.